Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini kita akan kembali mengomentari video dari Didi Juli yang berjudul Kai Nama Waloni Lewat. Mualaf ini punya 3 dokter baptis orang. Kita akan langsung tonton videonya, bisa kita komentari guys. Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didi Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Bukan mualaf namanya kalau nggak ngibul. Dan ngibulnya itu selalu fantastis. Bukan hanya yang lulusan dari Vatikan, anak kardinal, kemudian lulusan dari Haifa, Leiden itu ya. Tapi ada mualaf juga yang ngaku dia itu punya gelar doktor sampai 3, bahkan ada yang lulusan luar negeri juga. Dan kemudian dia juga memurtadkan atau membaptis sekitar 1.200 orang. Wow, luar biasa. Gini ya, kita kalau cuman duduk di belakang meja, lalu kita searching di Google, itu nggak bisa dikatakan kita tuh benar ya. Karena bayangkan kalau semudah itu untuk menuduh orang ya, ini orang ngibul lah dikatakan, ini orang pembohong lah, penipu. Kok segampang itu, nggak perlu ada namanya hakim, nggak perlu namanya ada polisi ya. Cukup Anda punya Google itu cukup itu. Nggak begitu metodologinya guys. Makanya saya nggak pernah mau bermain dalam ini ya. Saya ya, kalau saya pribadi, daripada saya ngomentari pribadi orang, apakah contoh di Juli ini benar pendeta apa tidak, saya nggak peduli. Yang saya komentari adalah argumentasinya. Karena kita tuh kalau mau kebenaran itu adalah bukan lihat siapa sosok orangnya, tapi argumentasinya. Kayak contoh ya, ada seorang perampok, dia ngomong bahwa jangan merampok. Tapi ada ustadz pendeta mengatakan bahwa nggak apa-apa sekali merampok. Kira-kira mana benar? Tentu si perampok, masih punya seorang perampok. Jadi kata-kata itulah mutiara, orangnya tidak termasuk. Ya, orangnya bisa sampah, bisa mutiara. Tapi yang pasti mutiara itulah kata-katanya. Itu yang dicek guys. Jadi kita karena mau kata-kata mutiara sampah atau orangnya mutiara sampah. Jadi orang yang sampah ya bisa mengeluarkan kata-kata mutiara. Atau sebaliknya, orang yang sampah bisa mengeluarkan kata-kata sampah. Yang penting itu adalah apa yang keluar dari mutiara atau sampah itu. Kalau sampah mengeluarkan mutiara, bagus. Apalagi kalau mutiara mengeluarkan mutiara. Tapi kalau mutiara mengeluarkan sampah, jelek. Apalagi kalau sampah mengeluarkan sampah. Inti adalah apa yang dikeluarkan. Kita perlu tuh apa yang dikeluarkan, outputnya. Itu namanya argumentasi. Artinya tidak peduli siapapun orang itu, kalau disampaikan benar ya adalah satu kebenaran. Jadi Anda tuh tidak bisa mengatakan sesuatu itu salah, argumentasi itu salah, hanya melihat dari orangnya. Nggak begitu metodologinya gitu kan. Ini mah bukan kaleng-kaleng, Kai Nama kalah ini. Yaya Waloni lewat. Siapa? Ini Anda bayangkan seorang kepolisian itu ya, para kepolisian itu untuk membuktikan sesuatu, itu dia nggak cukup lihat Google. Kalaulah semuanya bekerja seperti itu, Pak aparat penegak hukum, baik polisi, hakim, jaksa, cuma lihat Google udah. Lalu tetapkan orang yang tersangka, masuk penjara, dihukum pidana. Nggak gitu guys. Perlu ada pembuktian. Polisi melakukan cek TKP, olah TKP, diperiksa rumahnya, diperiksa tempat-tempat kejadiannya, TKP-nya, digeledah semua barang-barangnya, dicek satu-satu, diteliti, dikomparasi, dibandingkan gitu kan, dicari saksi-saksi. Ini ada 2 alat bukti. Lalu di pengadilan dibuktikan lagi. Udah barang bukti dibuktikan lagi pengadilan. Benar nggak itu alat buktinya valid gitu kan? Jadi prosesnya ribet sekali, nggak segampang melihat Google guys. Kalau semuanya cukup lihat Google, ngapain lagi ada polisi, ngapain lagi kita tuh bisa bebas ngomong apa aja, gitu guys. Jadi kalaupun Anda pakai Google, itu semuanya adalah perkiraan, kira-kira, belum pembuktian namanya. Pembuktian itu bukan di Google, tapi dengan effort, usaha. Ada datang ke cek. Jadi misalnya saya pengen tahu siapa Didi, saya nggak perlu nengok Google. Dan ngomong apa saja cek Google, nggak gitu caranya. Saya datang ke Didi, bro, kamu sebenarnya sekolah di mana? Ngobrol enak, ngopi bareng gitu, asik gitu kan. Nah, itu cara mengetahuinya. Lalu ya kita bujuk lah supaya kita tuh bisa melihat ijazahnya gitu. Ya orang juga nggak bisa dipaksa melihat ijazah. Ya kita pandai-pandai kita gitu kan. Intinya adalah gimana kita bisa berteman dengan dia sehingga dia bisa memberitahukan sesuatu, atau kita bisa pandai-pandai kita lah gimana supaya dia itu menunjukkan ijazah. Itu baru namanya kebenaran di situ. Bukan dengan cek Google gitu kan.
Kalau segampang itu nggak perlu lah ada aneh-aneh. Cukup kita semua mau Google tuh hal yang gampang diakses guys. Semua orang bisa cek Google gitu. Tapi bukan itu metodologi mencari kebenaran ya. Di Google tuh banyak berita menyesatkan, banyak berita palsu juga. Nggak bisa kita berpegangan pada Google semata, nggak bisa guys. Sebelumnya mari kita melihat video yang pertama berikut ini. Saya kecil, kemudian ikut di sekolah minggu, remaja, kemudian saya masuk pendidikan teologi di sekolah teologi di Institut Agama Kristen Maranatha Bandung, S1 jurusan pendidikan misi, kemudian melanjutkan S2 di STAAP Bandung, Sekolah Tinggi Teologi Asia Pasifik Bandung, kemudian di S3 di STAA Abdi Allah Surabaya. Nah, pada waktu itu kami kemudian meneruskan pendidikan teologi. S3 lulus? Lulus. Dari gelarnya apa nih? Dari Charles University. Oh, gelarnya dokter berarti S3-nya? Ya, dokter. Ya, THD. Oh, teologi dokter. Coba Bapak Ibu perhatikan baik-baik ya, setiap kali mualah bersaksi, itu pasti mereka itu ngarang dan membesar-besarkan karangan mereka ya. Nah, kenapa demikian? Ya karena kalau tidak demikian, maka mereka tidak akan laku di pasaran. Oh, nggak gitu metodologinya ya. Saya katakan ya, kalau kita mau laku di pasaran, kita harus mencari gini loh ya, kita tuh sampaikan tuh kebenaran apa tidak gitu. Anda bayangkan ya, kayak contoh kayak Tukul Arwana, dia apakah dia terkenal dengan dia menyampaikan dia ini? Itu kan tidak, tapi dia bisa mengemas itu semua nggak menarik. Jadi intinya adalah yang argumentasi yang Anda sampaikan tuh menarikkah, masuk akalkah, logiskah, itu yang penting gitu loh. Bukan pada siapa Anda gitu kan. Karena banyak orang-orang yang profesor tuh nggak terkenal, justru orang-orang biasa-biasa terkenal gitu loh. Karena dia pandai mengemas konten, dia pandai membawa diri, dia pandai berkomunikasi gitu loh. Ya, jadi dan kalau untuk terkenal ya, ngapain jadi mualaf gitu, ya kan? Karena setahu saya ya, yang terkenal itu adalah Ustadz Indonesia ya, Ustadz itu terkenal sekali tuh. Ustadz Abdul Somad, Ustadz. Jadi Ustadz ini memang khusus membahas tentang agama Islam karena segmen pasarnya banyak. Orang Islam Indonesia ini 86% lebih yang pengen tahu tentang kajian Islam karena ingin mendalami agama Islam mereka. Nah, hanya segelintir orang yang ingin memahami juga Islam dari perspektif lain, yaitu tentang kajian rukun iman, yaitu percaya kepada kitab-kitab sebelum Quran dan Nabi sebelum Muhammad, gitu ya. Tapi kalau yang Islam mayoritas general tuh inginnya tentang ajaran Muhammad saja gitu. Mereka tidak peduli dengan ajaran Nabi sebelumnya. Yang penting mereka tahu ada Nabi itu, tahu ada Taurat dan Injil, sudah cukup. Tapi hanya segelintir orang Islam tuh yang pengen tahu sampai segitunya. Jadi kayak orang ingin mendalami lah, lebih mendalami itu sedikit. Tapi orang yang di permukaan tuh banyak. Nah itulah, jadi makanya gampang saya terkenal orang-orang ustadz itu seperti Abdul Somad, Khalifah Salamah. Tapi coba kalau para mualaf yang kristolog itu siapa sih? Paling ya Waloni, ya kan? Itu kalah terkenal pada usaha-usaha kita yang yang kita sudah sangat tahu reputasinya tingkat keterkenalannya seperti Habib Syihab itu kan, dan lain-lainnya sebagainya gitu guys. Nah, jadi dan sekali lagi ya, intinya adalah jangan mengatakan sesuatu menuduh ini. Gini loh, orang tuh kan ingin menyampaikan kebenaran. Karena intinya adalah dia memang itu ilmunya, bidangnya itu. Kayak saya. Ilmu saya tuh lebih pada kristologi. Karena saya tuh pengalaman bertahun-tahun, belasan tahun ya. Itu adalah di bidang perdebatan antar agama gitu. Saya ikut kajian perbedaan agama. Sehingga saya lebih tahu itu. Ya, tentang fikih Islam saya tahu nggak lebih banyak dibandingkan dengan kajian kristologi. Itulah bidang saya, makanya saya bahas selalu kristologi. Saya juga cukup sering juga bahas tentang kajian Islam, tapi nggak sebanyak kajian kristologi.
Karena memang tiap orang tuh beda-beda. Nah, apalagi para mualaf yang memang basicnya tuh pernah di agama Kristen. Tentu itulah bidang dia. Dia pernah mengcompare antara dia pernah mengcompare antara keduanya. Nah, jadi ini adalah sesuatu yang bidang keilmuan mereka, nggak ada hubungannya mereka tuh pengen cari terkenal apa segala macam gitu, guys. Penasaran, mereka akan menjadi orang yang biasa-biasa saja gitu ya. Nah, salah satunya adalah pendeta ini ya, namanya Agustinus Ragil Wibowo, dan kesaksiannya itu mirip-mirip dengan yang lainnya yang sudah pendahulunya. Jadi dia bilang S1 di sini, S2 di sini, S3 di sini, dan lain sebagainya. Nah, dari kesaksiannya tadi itu saya mencatat yang pertama, dia S1 itu lulus dari Institut Teologi Agama Kristen Maranatha Bandung, jurusan Pendidikan Misi. Saya sudah searching di internet nama kampus ini, tapi tidak ada. Yang ada itu adalah Universitas Kristen Maranatha. Begini ya, kita tahu ada masa, ada perubahan. Nggak ada di dunia ini statis, nggak ada. Ya, contoh. Saya dulu pernah kursus di lembaga pendidikan itu, sekarang udah nggak ada lagi, ya nggak ada lagi. Apalagi bapak itu lebih tua dari saya gitu kan. Dulu tuh ada juga lembaga-lembaga lain yang saya pernah ikuti itu, sekarang nggak ada lagi gitu. Atau ada perubahan mungkin. Intinya adalah dunia ini berubah, nggak statis gitu loh. Jadi Anda lihat data tuh, karena gini, nggak semua ditampilkan di Google, guys, nggak semuanya gitu loh. Jadi nggak semua itu ada di Google, itu harus pahami. Kalau semua ada di Google, nggak perlu Anda kuliah, nggak perlu macam-macam, Google saja. Kan nggak gitu metodologinya. Kenapa orang butuh kuliah, kenapa orang butuh cari datangin tempat lagi, kenapa polisi itu harus ngecek TKP, kenapa harus cari informasi langsung datang ke tempatnya. Karena nggak semuanya dari Google gitu loh. Memang banyak hal dari Google, tapi nggak semuanya ada. Pertama, tidak semuanya ada dari Google. Kedua, belum tentu semuanya di Google itu benar gitu kan. Itu sudah pahami. Jadi nggak bisa Anda tuh mereferensikan sesuatu di Google dengan menganggap itu adalah suatu kepastian. Ya mungkin ada mungkin benarnya, tapi ingat ya, ini sangat kompleks sekali. Dunia sangat kompleks, nggak sebatas Google. Bapak itu kuliahnya tahun berapa? Ada perubahan apa sejak masa itu? Itu harus diselidiki gitu loh. Anda cari cek Google, dia datanya update apa tidak gitu. Dia kasih tahu nggak perubahan tentang apa? Tentang masa lalu itu. Kan nggak, guys. Belum tentu gitu. Jadi intinya adalah yang paling benar itulah datang ke situ, tanyakan dokumennya. Ya tanyakan tentu jangan sebagai orang yang menginvestigasi. Dalam artian Anda pandai lah gitu kan. Anda mungkin ya berteman dengan orang dalam sehingga Anda bisa. Dan ini tidak jahat ya. Ini adalah suatu hal investigasi yang kepada kita gitu kan. Yang penting orang itu tidak dirugikan. Dan kita memang cari kebenaran gitu. Cuma kita harus pandai gitu, guys. Jangan sampai orang itu merasa dirugikan gitu kan. Jadi yang penting kita tahu tujuan kita baik, itu mencari kebenaran gitu loh. Nah, intinya adalah perlu investigasi, nggak perlu cukup lihat Google saja, guys. Gitu loh. Logika pikirnya kan. Dari institut sudah menjadi Universitas Kristen. Saya pikir ini bukan hal yang mudah ya, untuk menjadi Universitas Kristen dari institut ini. Ini luar biasa ngibulnya. Kemudian yang Jadi mentang-mentang suatu itu mudah lalu dikatakan ngibul. Guys, tidak ada yang nggak mungkin dunia ini. Semua bisa terjadi ya, saya katakan ya. Suatu institut jadi universitas itu mungkin saja ya. Ingat, kita hidup di dunia yang bukan datar. Ingat, ada namanya orang dalam, ada namanya KKN, ada namanya macam-macam lah gitu. Ya, ada namanya prestasi, ada macam-macam lah kecenderungan orang. Jadi kita tak bisa. Anda tuh berpikir dunia ini normal, nggak gitu logikanya. Ada banyak perubahan di dunia ini. Ya, banyak sekali perubahan, guys. Itu yang harus dipahami. Suatu yang Anda kira nggak mungkin terjadi, itu pasti terjadi gitu kan. Dan jadi intinya adalah nggak gitu metodologinya. Tapi langsung datang ke sana dan cek langsung gitu loh. Jangan berbasiskan Google. Itu nggak bisa dipastikan kebenarannya, guys. Kalau cuma lihat Google gitu kan. Kemudian yang kedua masih di ini S1-nya ya. Tadi dia katakan bahwa jurusan pendidikan misi di dalam sekolah Kristen
sekolah teologi itu tidak pernah ada yang namanya jurusan pendidikan misi. Nah, apakah dia adalah orang yang kompeten ngomongnya itu? Kita tidak bisa benarkan, guys. Anggap dia pendeta, anggap dia pernah kuliah. Apa semuanya sama? Kan nggak gitu. Ada berapa banyak pendidikan Kristen di Indonesia, lembaga pendidikan Kristen? Apa dia tahu semuanya? Jadi guys, nggak bisa. Contoh saya, anggap saya pernah sekolah ya, sekolah agama. Lalu pengalaman saya bawa ke seluruhnya, kan nggak bisa. Saya nggak tahu di luar sana tuh ada lembaga pendidikan Islam yang apa lagi, saya nggak tahu gitu. Contoh kayak kemarin ya, ada kasus apa tuh namanya ya, kasus apa tuh yang viral itu, ya di apa sih namanya guys, lupa guys. Itu kan heboh, itu orang banyak nggak tahu, tiba-tiba tahu. Jadi itu guys, Anda bayangkan ya, sesuatu yang besar seperti itu saja ya, orang banyak baru tahu belakangan gitu, bahwa ada ini adalah itu lah. Jadi siapa sih Yuli ini gitu kan? Jadi intinya adalah dia bukan pemimpin tertinggi yang punya data semuanya tentang semua lembaga pendidikan Kristen Indonesia gitu kan. Dia hanya seorang pendeta biasa yang nggak punya akses itu loh. Jadi dia tuh membandingkan antara yang pernah dialaminya dengan yang semuanya nggak bisa begitu metodologi ya guys. Kalau kita tuh kalau kita adalah orang yang kompeten, memang kita tuh memang punya datanya, oke. Dia kan tidak punya datanya. Datanya Google gitu. Google tuh tidak lengkap guys, susah nggak lengkap. Contoh saya pengen tahu berita apa ya. Saya kan pengen tahu tentang berita beberapa perusahaan. Itu saya cari-cari ya, nggak ada detail di Google itu. Nggak ada guys beritanya guys. Ya, tentang apa yang terjadi, tentang ini itunya nggak ada gitu loh. Karena nggak semua itu ada di Google, itu intinya guys. Itu tidak pernah ada namanya jurusan pendidikan misi. Yang ada adalah pendidikan Kristen atau sarjana pendidikan Kristen, itu baru ada. Yang kedua, namanya adalah misiologi. Jadi S1 jurusan misiologi. Saya ini ya bisa jadi Bapak itu menyingkatnya jadi misi, dari misiologi jadi misi. Ini ya guys, kita nggak pernah tahu sebelum tanya ke Bapak itu. Konfirmasi itu kuncinya. Jangan ada tuh pengennya persis sama gitu. Harus dikatakan misiologi misalnya, nggak cukup disikat jadi misi. Intinya adalah guys ya, apa susahnya konfirmasi gitu. Saya kalau tidak bisa konfirmasi, saya bagus langsung ngomong, karena jatuhnya fitnah guys. Coba bayangkan ya, saya ngomong tentang orang ini misalnya. Pernah nggak ada lihat saya tuh bahas tentang pribadinya? Oh, Luis pasiennya ternyata dia bukan pendeta atau bukan ini itu. Nggak pernah, ngapain coba? Ya, atau di dulu ini nggak pernah ini itu gitu. Dia pendidikan dia adalah sekolah ini itu, saya nggak peduli guys. Karena saya lihat itu adalah argumentasinya. Mau dia mutiara, mau sampah. Saya pengen lihat dari mutiara atau sampah, nggak berani ngeklaim dirinya mutiara. Saya mau lihat nih, dari mutiara itu keluar sampah atau mutiara. Kalau dari mutiara keluar mutiara, wow, bagus. Tapi faktanya selama ini kan saya buktikan, dari mutiara yang dia anggap itu adalah sekolah ini itu gitu kan, pendeta. Dari anggap itu mutiara. Nah, dari mutiara ini saya temukan sampah guys. Itu masalahnya gitu loh. Saya nggak peduli apakah dia mutiara atau sampah. Yang saya peduli adalah apa yang keluar darinya. Kalau sampah itu yang keluar mutiara, saya bilang bagus. Apalagi kalau dari mutiara keluar mutiara, lebih bagus lagi. Tapi angka nggak bagusnya kalau dia tuh adalah sampah, keluarnya sampah. Apalagi dia mutiara keluar sampah, itu lebih nggak bagus lagi gitu. Masa keluar aslinya mutiara keluarnya sampah. Ini adalah apa yang dihasilkan, bukan apa yang pembuatnya gitu guys. Itu logika pikirnya kan. S1 misiologi. Saya ini S1 saya adalah misiologi, dan S1 saya gelarnya itu S.Mis, sarjana misiologi. Jadi itu ya, ini ngawur, ini gabungan antara pendidikan dan misi, dan itu tidak pernah ada. Dari sini sudah kelihatan ya. Kemudian mari tahunnya tahun kapan gitu kan. Intinya kita melewati ruang dan waktu. Ada waktu yang berlalu. Jangan samakan masa lalu dengan sama sekarang. Seakan-akan dunia ini statusnya ada perubahan, guys. Nggak ada perubahan nama, nggak ada perubahan institusi, nggak ada perubahan segalanya. Nggak bisa begitu lagi pikirnya. Ada banyak yang hilang di zaman dahulu, ada banyak yang berubah, ada banyak update. Itu up to date, itu yang harus ada cek, itu bukan lewat Google untuk mengetahui itu semua.
langsung datang ke TKP, sumbernya Anda cek betul-betul gitu loh. Kalau cara segampang Google, ya nggak perlu tuh Anda membuktikan seorang tuh bersalah tuh cukup cukup dari Google, nggak bisa, harus dibuktikan di pengadilan, cari alat bukti, cek TKP, selidiki TKP, cek berkas-berkas, geledah rumah, geledah kantor, geledah ini itu gitu kan, gitu guys pikir-pikirnya. Kelihatan ya. Kemudian mari kita lihat yang kedua. Dia bilang dia lulusan di STTAP Bandung ya. Setelah saya cek, STTAP ini tidak ada. Yang ada adalah STT Aspak, yaitu STT Asia Pasifik. Yang ada hanya S1. STT Aspak dengan STTAP itu apa sih? Ibarat gini loh. Orang tuh kan kadang-kadang suka menyingkat ya. Aspak, dia malas bilang aspak, ya AP. A dari as, pak, P dari pak gitu kan. Jadi itu bukan hal yang krusial guys. Dan lagi saya katakan ya, dunia ini berubah. Jadi suatu lembaga pendidikan, misalnya dulu dia begini, sekarang begini, kan kita nggak pernah tahu. Sebelum kita tuh kecek langsung ke sana. Anda mau cek label meja gitu dari Google, nggak begitu caranya. Anda tahu kalau gitu caranya, Anda tahu wartawan digaji bagaimana? Dikasih uang transport, kasih uang makan untuk cek TKP. Nggak ada wartawan tuh di Google gitu. Kalau gitu semuanya wartawan ngapain dia dikasih uang transport, dikasih uang makan? Duduk aja di laptop atau Google. Mau tahu berita apa Google. Kayak gitu metodologinya guys. Bahkan sesimpel itu ya. Bahkan wartawan tuh bisa nih Google pada nengok berita. Nggak perlu. Dia harus datang langsung ke lokasi. Dia langsung harus betul-betul langsung ke sumbernya guys. Jadi wartawan saja ya, nulis berita tuh nggak ada yang dia tuh cuma cek Google, nggak ada. Langsung dia diterjunkan, dikasih uang transport, dikasih uang makan. Itu namanya kebenaran, gitu guys. Ini nggak copy paste gitu loh, ya kan? S1 Teologi dan Pendidikan, S2-nya ndak ada. Ini Nah itu sekarang ya, kita kan nggak tahu zaman bapak tuh dulu. Emang bapak tuh kuliahnya sekarang, kan dulu guys. Ini adalah jangan samakan masa sekarang masa lalu gitu. Seakan-akan institusinya tidak pernah berubah gitu kan, tidak ada penyesuaian gitu. Yang tahu itu adalah institusi sendiri guys, itu yang tahu tuh mereka ya, dan masyarakat yang sekitar gitu. Intinya adalah Anda harus melakukan investigasi, nggak cukup lihat Google aja gitu kan. ini ngaco lagi ini ya. Jadi ya biasalah seperti ini. Tapi yang kayak gini ini dibilang mualaf cerdas, pendeta, misionaris yang luar. Ya, kenapa cerdas? Karena argumentasinya. Ingat, sampah mutiara itu nggak penting, tapi outputnya. Saya katakan ya, percuma mutiara keluarnya sampah. Percuma, mending sampah keluar mutiara. Apalagi mutiara keluar mutiara. Yang penting mutiara yang keluar itu udah. Mau sumber dari sampah, mau mutiara nggak penting. Karena kita perlu adalah outputnya, argumentasinya, bukan siapa orang atau produsennya gitu kan. Katanya, tapi nggak taunya ya Bapak Ibu bisa lihat sendiri, nilai sendiri dari cara dia berbicara. Yang ketiga, menilai orang lulus apa itu cuma dilihat dari cara bicara. Aneh sekali guys, aneh sekali kan. cara dia berbicara. Yang ketiga, dia ngomong lulus S3 dari STAA. Contoh kayak Albert Einstein, itu luar biasa bicaranya kan. Apa yang sampaikan ilmu semua. Tapi apa berarti dia S3 doktor? Kan enggak, bahkan dia aja sekolah enggak sekolah gitu guys. Intinya bukan gitu cara. Jadi kenapa orang menilai Albert Einstein cerdas? Dari ilmu yang disampaikannya, argumentasinya logis gitu guys. Ya, bukan dari sosoknya dia S3 segala macam, enggak gitu loh, ya kan? Saya cek STTAA Abdi Allah Surabaya ini tidak ada. STT Abdi Allah Surabaya ini tidak ada. Yang ada adalah STTIAA, Sekolah Tinggi Teologi Injili Abdi Allah. Dan bukan di Surabaya, tapi di Mojokerto. Sekali lagi ya, ada perubahan zaman. Bapak itu kapan kuliah di situ? Bisa jadi ya karena alasan tertentu dipindahkan ke Mojokerto, kita nggak pernah tahu. Ya,
Atau mungkin Bapak tuh saya sebut tempat, kita nggak tahu, dia lupa segala macam. Intinya adalah nggak begini caranya, ya. Ya, jadi kalau ada nggak sesuai dikit aja langsung dikatakan itu ngibul, nggak begitu. Cek dulu apa Bapak ini lupa kah, atau memang ada pergantian kah institusinya, kita nggak pernah tahu, guys. Jadi intinya adalah janganlah bertindak seandainya layaknya hakim atau polisi, jangan. Anda cuma modal Google aja, apa yang bisa dibanggakan? Kita nggak pernah bangga dengan model Google gitu. Google memang bisa memberikan informasi, tapi hati-hati karena informasi pun misalkan hoax gitu. Dan informasi nggak lengkap di Google. Ya, orang yang bertanggung jawab adalah informasi bukan dari Google. Ya, orang tanggung jawab itu adalah informasi langsung cek lokasi. Maka saya nggak pernah mau ngomongin pribadi, saya nggak pernah mau. Kenapa? Karena itu effortnya besar. Nggak bisa pakai Google. Anda harus cek lokasi. Maka hindari hal itu, karena itu adalah rentan terjadi fitnah, guys. Nggak bagus gitu. Apakah agama kita maju kita untuk fitnah orang? Kan nggak begitu, guys. Makanya ini paling simpel sekali loh. Ngapain urusin orang, ya? Urusin aja argumentasinya. Masuk apa tidak gitu kan? Tidak pernah ada program studi S3, itu tidak pernah ada. Yang ada hanya sampai S2. Wah, ini ngibul lagi ya. Kemudian lulus dari lagi dunia ini adalah tidak statis. Ada perubahan. Mungkin dulu saya ngomong mungkin ya, saya nggak dulu yang bisa memastikan, tidak. Saya ngomong mungkin, karena sama-sama nggak melakukan effort kita berdua nih, guys. Tapi saya lebih jujur di sini. Saya katakan mungkin, nggak dia bilang pasti gitu kan. Bilang yang ngibul lah, kita tidak. Saya nggak berani begitu, karena saya tahu itu tanggung jawab besar gitu loh. Nggak menuduh sesuatu tuh ngibul tuh tanggung jawab besar. Kalau salah bisa balik pada diri kita gitu kan. Dosanya kita tanggung gitu. Kalau kita tuh memfitnah orang gitu kan, mending saya hindari hal seperti itu gitu. Ya. Kemudian lulus dari Charles University, TSD, katanya teologi doktor, Doctor of Theology. Jadi itu yang benar ya. Nah, kemudian saya penasaran lagi. Saya cek namanya Agustinus Ragil Wibowo di data. Satu lagi, namanya bener nggak waktu zaman itu namanya? Dan dia nggak dinama. Atau mungkin dia daftarkan dengan nama lain. Kita nggak pernah tahu. Kedua, ya. Itu datanya itu ya bisa jadi nggak terdata sampai zaman dia gitu loh, guys. Nggak lengkap datanya. Mungkin data itulah 3 tahun terakhir atau apa gitu kan. Intinya adalah cek langsung ke TKP, bukan cek data di Google gitu, guys. Database Dikti, PD Dikti. Saya cek nama ini, saya masukkan. Tidak muncul Nah, ngomong tentang PD Dikti, itu adalah suatu aplikasi yang memungkinkan kita untuk mengetahui tentang data mahasiswa dan segala macam. Tapi ingat, jangan lupa. Makanya situ ada katanya, kalau mahasiswa tidak daftar, tidak dapat beasiswa di Dikti. Artinya, boleh nggak daftar. Jadi, kalau ada yang nggak daftar, dianggap ilegal. Ilegal bukan berarti itu, ilegal itu adalah, sama gini ya, contoh kayak, ada peguam bela diri, tapi dia nggak daftar, dia nggak masuk anggotanya Persatuan Bela Diri Indonesia atau apa itu KONI, tapi dia legalnya tuh legal di mata masyarakat, nggak legal di mata KONI atau legal di mata KONI, tapi dia tetap legal karena dia tidak melakukan kriminal gitu, ngerti nggak maksudnya? Jadi sesuatu itu yang kalau dia, jadi intinya adalah sama kayak gini ya, misal FPI kemarin atau ormas lah, Anda tahu ya, kita bebas bikin ormas Indonesia ini. Tapi kita tuh kalau mau dibiayai atau dibantu pemerintah, kita harus daftar ke pemerintah, ormas kita gitu. Kalau kita dibantu, dibiayai personal segala macam, dikasih uang lah gitu, guys, untuk biaya-biaya gitu kan. Tapi kalau Anda tidak daftar, tidak dapat fasilitasi itu dari pemerintah gitu. Tapi Anda legal gitu. Jadi ilegal dalam hal tidak dapat bantuan, tapi legal sebenarnya gitu. Jadi intinya adalah boleh nggak terdaftar gitu. Jadi di PD termasuk kayak apa di PD di apa Dikti itu apa tadi ya, Dikti itu adalah kita boleh nggak daftar sendiri gitu. Makanya karena nggak semua terdaftar juga gitu. Dan nggak semua juga terdaftar sehingga ke tahun-tahun yang lalu tuh nggak semuanya juga gitu. Intinya adalah banyak yang terjadi, guys. Jadi intinya adalah nggak cukup lewat Google saja, nggak cukup. Itu kan metodologi ilmiah namanya. Google bukan metodologi ilmiah. Itu hanya alat bantu. Alat bantu nggak bisa dijadikan rujukan utama. Hanya backup saja gitu loh. Kalau Anda malas bergerak, tapi sekaligus ya, kalau gitu lagi saya nggak berguna gitu. Orang itu ya, apa ya? Kok segampang itu lihat Google lalu
fitnah. Nggak gitu metodologi guys. Anda harus cek TKP, cek betul-betul gitu, jangan lihat Google gitu kan. Muncul satu pun ada nama ini di STT atau di institut atau di universitas, tidak ada. Mungkin ini universitasnya Koip, bener nih namanya Koip juga nih. Sama seperti ini ya Ustadz Kainama yang tidak pernah ada namanya di Dan Koip itu adalah usaha Anda, effort Anda untuk cek lokasi, itu yang Koip. Anda cek lewat Google, itu nggak bisa dipertanggungjawabkan guys. Jadi kalau lah data Google itu bisa dipertanggungjawabkan, orang nggak butuh investigasi, nggak perlu ngecek, cukup lewat Google saja gitu. Jadi nggak ada tuh namanya polisi, hakim, nggak ada namanya wartawan, nggak ada. Ngapain mereka jadi profesi itu semua coba? Ngapain mereka cek TKP? Mending mereka cek Google aja gitu kan? yang tidak pernah ada namanya di PD Dikti, bahkan kampusnya juga tidak pernah ada. Ini hebat, kampusnya nggak ada, jurusan teologi nggak ada. Jadi dia menamakan masa lalu masa sekarang. Banyak perguruan tinggi itu yang dulunya ada sekarang nggak ada. Entah karena sepi, entah karena ya ada masalah apa, kita nggak pernah tahu guys. Nanti adalah jangan samakan masa lalu dengan masa sekarang gitu. Datanya itu apakah update sehingga masa lalu apa tidak gitu kan? Jangan-jangan data setahun terakhir atau 3 tahun terakhir, tentu nggak nyambung. Kalau data bapak itu kan udah berapa belas atau berapa tahun lalu gitu kan? Lulus dari sana. Ini kalau enggak orang yang top markotop, ahlinya ahli, intinya inti itu tidak akan pernah bisa. Yang bisa yang ahli itu kayaknya di Juli. Cukup ahli, jadi ahli cukup cek Google guys. Jadi kalau ahli itu cukup cek Google, ngapain kita kuliah, ngapain kita tuh belajar guys? Google ada, nggak gitu metodologinya. Makanya hati-hati nih, guru-guru kan sering tuh kan, anak-anak suruh belajar lewat Google. Nggak gitu juga metodologinya, wahai para guru. Ingat, ilmu itu perlu Anda sampaikan lewat Anda, jangan lewat Google. Google hanya bantu, Anda harus saring dulu, jangan informasinya keliru, hoax gitu kan, atau misinformasi. Karena Google itu memuat semua hal, nggak lengkap, tapi juga banyak juga misinformasinya, informasinya banyak guys, hoaxnya banyak gitu kan. Makanya nggak bisa kita tuh, makanya hati-hati. Mungkin di dunia adalah kena program itu mungkin ya. Dikit-dikit Google, nggak gitu metodologinya gitu kan. Google membantu, tapi tidak bisa Anda jadikan pegangan utama gitu kan. nama ini ya. Dan ini Ustadz yang satu ini juga ya, namanya Agustinus Ragil Wibowo. Dan setelah saya searching lagi namanya di Google, itu muncul beda lagi pendidikannya. Dan di sini gelarnya Bapak ini adalah S. Nah, ini adalah orang ketiga yang mungkin dia menyimpulkan sendiri gitu. Makanya nggak bisa pakai data ginian, nggak bisa guys. Ini hanya alat bantu. Bisa benar, bisa salah. Yang benar itu adalah langsung cek ke bapak itu sendiri. Karena dia yang pegang data tentang dirinya kan. Ijazahnya segala macam. Nah, untuk dapatkan itu tentu Anda tuh nggak bisa dong main-main paksa atau datang untuk jujur mengatakan gitu. Ya, Anda pandai-pandai lah. Berteman kayak ngopi-ngopi enak. Sehingga dia mau membuka diri gitu. Karena itu hak dia, untuk itu hak dia gitu. Nggak punya hak untuk maksa. Makanya wartawan tuh susah guys, jadi wartawan tuh dia bisa ngoleh informasi tanpa orang tuh merasa dirugikan gitu, ya kan? Makanya wartawan tuh kadang-kadang ya meluangkan waktu lah, entah dia tuh berteman dulu segala macam gitu, saya bisa dapatkan informasi yang akurat gitu kan. Gelarnya Bapak ini adalah Espak MMis. Tadi dia katakan bahwa jurusan pendidikan misi. Lah kok S1-nya Espak sarjana pendidikan. Kemudian ini kan nggak sama dengan CV. Ini adalah orang lain menuliskan, ya bapak ini begitu. Benar itu benar juga gitu kan. Intinya adalah guys, nggak gitu, metodologinya nggak gitu, ya. Minta CV itu bapak itu langsung. Nanti dia akan lampirkan sertifikat ini itu semua, gitu loh. Jadi harus ada usaha lebih. Nggak cukup hanya Google guys. Sekali lagi ya. Metodologinya tuh nggak Google gitu. Google tuh bukan suatu hal untuk dipakai segalanya, enggak. Google tuh hanya alat bantu, bukan alat utama guys. Itu harus dipahami. Alat utama tuh ya usaha kita. Langsung ke TKP, cek langsung, ya nggak bisa cuma dari Google guys.
magister misiologi. Ini kok bisa ya? Gak nyambung apa yang dia sampaikan ini ya. Ngaco. Jadi nggak sinkron gitu loh omongannya itu. Kemudian yang lucu lagi, dia dapat doktor honoris causa dari UGM. Bapak Ibu, UGM itu tidak ada fakultas teologi ya. Perlu dicatat ya. Perlu dicatat, tidak ada universitas teologi ya. Lah apa urusannya UGM memberi doktor honoris causa kepada orang yang lulusannya teologi ya? Nggak ada. Dan ini ngaco. Seharusnya kalau dia ada dapat gelar doktor honoris causa dan Saya pernah lagi ya, itu universitas yang memberikan gelar honoris causa kepada Megawati. Padahal Megawati nggak pernah kuliah di situ. Jadi sekali lagi ya, setahu saya gelar honoris causa itu lah penghargaan yang diberikan oleh suatu universitas untuk siapa saja yang punya jasa atau punya kontribusi atau punya keilmuan yang nggak mesti di bidang itu gitu loh. Nanti ya. Yang penting dia tuh adalah dia tuh layak mendapatkan itu gitu loh. Entah dia tuh berjasa di bidang apa gitu kan, di bidang dakwah kayak di bidang apa kayak di bidang mungkin dia ya di bidang yang dirasa pantas untuk dapatkan itulah oleh UGM misalnya. Kita nggak pernah tahu, dan bisa jadi ini juga yang menuliskan ini mungkin tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya, kita nggak pernah tahu karena ini adalah bukan data dari si bapak tadi gitu kan. Ini adalah catatan orang ketiga tentang dirinya yang nggak tahu dapat di mana juga gitu. Itu poinnya guys. causa dari UGM itu juga ada. Dia pasti tercatat juga di PD Dikti, tapi namanya nggak pernah muncul. Benar-benar goib orang ini. Ngaco. Kemudian di web Ya, kalau misalnya saya nggak terdaftar di registrasi gimana dia mau atau anggaplah kalau dia tuh memang sebagai nggak terdaftar sebagai mahasiswa gitu. Terdaftar mahasiswa itu di Pendikti ya, bukan di universitasnya. Jadi apapun itu bisa terjadi guys. Sekali lagi saya tidak menyarankan pada Anda tuh cukup model Google, nggak gitu metodologinya. Anda nanti akan tersesat. Karena kalau gitu ngapain kita adakan banyak-banyak itu ya. Cukup Google semua, ada cukup di rumah rebahan, di Google semuanya ada, bisa dipintar, nggak gitu lagi kan guys. Kemudian di web ini juga S3 lulusan dari 2 kampus juga tidak ada. Jadi ini loh ya, saya ini sebenarnya kasihan dengan saudara-saudara kita muslim yang seperti ini harus diwaspadai. Pasti ada udang di balik batu. Orang ini ini peduli ya, kita lihat itu adalah mutiara yang keluar dari mulutnya. Kalau yang keluar dari mulutnya sampah, kita tinggalkan. Kalau keluar mutiara ya kita terima senang-senang hati. Wong dia mengeluarkan mutiara kok, mau dari sampah kayak mutiara kayak, yang penting keluarnya mutiara. Kayak di Juli nih ya, dia ngaku mutiara, yang keluar sampah, ngapain kita dengerin coba? Ini dia mau sekolah tinggi teologi apa segala macam, berarti kan nilainya mutiara pribadi dia. Tapi kalau dia argumentasinya sampah, ngapain juga? Argumentasinya nggak logis, ngapain juga kita dengerin gitu kan? Saya dengerin, saya komentarin biar orang itu tahu kalau argumentasinya sampah gitu guys. Itu logika berikutnya. Jadi biar orang tahu kalau ya tuh ngaku mutiara tapi faktanya argumentasinya adalah sekelas sampah guys. orang ini sungguh-sungguh melakukan kebohongan dan benar-benar bohong. Apa yang dia sampaikan ini tidak pernah tercatat, tidak ada rekam jejak digitalnya, tidak pernah ada. Ini nggak semua itu ada rekam digitalnya. Contoh, saya punya masa lalu, ya, kuliah sekolah di mana, kursus di mana, itu saya cek Google, nama saya nggak keluar, ya, di Dikti lah, di mana-mana nggak ada guys. Saya dulu sekolah di sini, di situ nggak ada keluar gitu loh. Jadi nggak semuanya itu ada di Google, nggak semuanya ada di Google, itu intinya gitu kan. Ya, sekolah di mana? Sekarang itu semuanya sudah tercatat, digitalnya ada, di PD Dikti pasti ada. Lain Bapak ini tidak. Pasti ada. Emang dia tahu apa itu PD Dikti? PD Dikti itu nggak semuanya terdaftar guys. Ada, boleh nggak daftar kan boleh, cuman ada dianggap sebagai ilegal dalam artian tidak, kalau mahasiswa tidak menerima bantuan, tidak berhak menerima bantuan, universitas juga begitu. Itu saja.
Jadi nggak semua tuh orang tuh harus terdaftar di prediksi, ya. Karena itu hanya syarat untuk dapatkan bantuan gitu, diakui gitu guys. Bisa itu serah kita memilih gitu, nggak ada paksaan di situ kan. Logika pikirnya kalau nggak ada paksaan ya ngapain memaksakan semua itu daftar gitu. Nggak itu bukan suatu lembaga untuk memaksa orang daftar, enggak. Orang boleh nggak daftar tapi silakan, Anda nggak dapat bantuan dari dari PDDT gitu kan. Kita saksikan video yang kedua. Dari hasil itu kurang lebih 400 sampai 500 orang dibaptis dari seluruh wilayah Gunung Kidul, kemudian berkembang ke wilayah Wonogiri dan sebagainya, dan terkumpul dari tahun 87 sampai tahun 94 kurang lebih dibaptis dari gerakan kami 1.200 orang. Wah, video yang kedua ini hebat ini. Sungguh-sungguh hebat. Ngibulnya yang hebat. Dia ngaku baptis 400 orang di Gunung Kidul, kemudian tahun 87 sampai 94. Itu di Wonogiri ya. Jadi kan pada waktu 87-94 itu kan kira-kira 7 tahun. Apa yang nggak mungkin dalam waktu 7 tahun untuk membaptis 400 orang coba? Apalagi lokasinya disebut Gunung Kidul. Daerah yang mana memang itu kita akui banyak orang susah guys. Mohon maaf ya. Karena kita ketahui ya, makanya waktu zaman dulu itu PKI itu paling gampang menyebar di daerah Gunung Kidul. Karena memang tidak pendidikan itu rendah, sehingga orang tuh gampang untuk diperdaya guys. Dengan misi-misi misionaris. Makanya nggak heran, apalagi ini 7 tahun kan, bukan waktu sebentar itu. Jadi apa yang Bapak sampaikan masuk akal gitu. Dan untuk buktikannya ya Anda harus cek langsung ke TKP. Mau Google, di mana Google datanya coba? Nggak bisa guys, sekali lagi. Sekitar 1.200 orang. Ini bukan ini ya, maksudnya bukan. Anda bayangkan dulu berapa dulu yang ikut PKI. Anda bayangkan. Udah tahu PKI itu salah, udah tahu PKI itu sesat, tapi dulu pengikut itu banyak sekali kan. Intinya adalah tidak ada yang nggak mungkin gitu. Anda lihat lagi berapa orang yang kaum penyembah sapi atau bahkan kaum penyembah sama manusia yang kita tahu siapa gitu kan. Di Juli adalah termasuk kaum penyembah sama manusia. Itu suatu hal yang nggak logis tapi mungkin terjadi dan sangat mungkin guys. Buktinya ada buktinya gitu kan. Yang kaum penyembah sapi ada, kaum penyembah sama manusia ada. Itu adalah suatu hal yang bahkan yang jelas-jelas salah pun seperti itu masih ada pengikutnya gitu. Udah banyak juga gitu. Itu adalah yang penting yang sampai bapaknya masuk akal karena ini daerah yang bukan kota, bukan apa, memang daerah yang betul-betul terpelosok gitu, Gunung Kidul gitu kan. Siapa nggak tahu Gunung Kidul? Dulu situ PKI yang begitu mudah berkembang di sana gitu kan, karena memang jauh dari kota guys gitu. Tentu tidak menerima karena pendidikan itu tidak merata. Tugas pemerintah untuk meratakan itu, tapi tidak kejadian kan. Maka kita pilih pemimpin baru harusnya yang yang kita perlu perubahan dalam negeri ini sehingga akan pendidikan itu akan lebih merata nanti ya. Jadi kayak daerah kayak Gunung Kidul tidak akan lagi gampang disesatkan baik oleh PKI ataupun misi-misi misionaris yang dilakukan oleh Bapak tadi yang dulu waktu dilakukan waktu dia masih jadi seorang Kristen gitu. Karena kan dia udah mantan guys, dia sudah tobat dan berubah gitu kan. Baptis 1.200 orang. Harusnya gerakan ini sudah terbaca. Harusnya ini sudah menjadi sejarah dalam kekristenan. Kalau ada orang yang berhasil memurtakan 1.200 orang. Lah ini tidak pernah ada. Masalahnya adalah apakah Bapak tuh mau menginformasikan itu gitu ya. Intinya adalah nggak mesti semua itu terdata, nggak mesti ya. Intinya adalah apa ya? Sesuatu hal yang dia tuh minta semua ada datanya, itu nggak bisa begitu guys. Saya seorang tuh seakan-akan dipaksa untuk harus ada datanya gitu kan. Apa ya? Contoh kayak ada bayangkan misalnya ada orang yang kayak siapalah misalnya misalnya kayak saya pernah mengislamkan orang ya, tapi saya tidak pernah mendaftarkan di mana-mana gitu. Cukup saya yang tahu dengan Tuhan tahu gitu kan. Intinya adalah nggak semua tuh mesti ada datanya gitu. Jadi seakan-akan ya ini pikirnya itu adalah semacam database, semua ada datanya, nggak begitu, nggak semuanya terdata. Jadi dia tuh pikir dunia ini kayak game gitu mungkin ya. Segampang itu, semua ada datanya. Anda mau cek data apa saja ada semua, tinggal buka Google, nggak gitu guys.
Wah, kalau gitu gampang kali hidup ini kan. Kita nggak perlu kemana-mana. Di rumah aja semua ada datanya. Kayak lowongan kerja. Nah, cukup Google aja, nggak begitu. Harus cek langsung ke TKP. Berteman dengan banyak orang. Saya jujur ya, selama saya ini bekerja, saya nggak pernah dari Google dapatnya. Saya pakai pakai kenalan non dalam, guys. Entah teman saya, entah teman ibu bapak saya gitu. Jadi lewat komunikasi, lewat pergaulan, nggak lewat Google, guys. Gitu. Bahkan saya melamar kerja yang melalui Google tuh banyak yang mengecewakan. Ya, karena memang ya kita butuh orang dalam. Ini bukan berarti KKN ya. Tapi adalah kita memang punya kemampuan gitu. Dan kita memang tidak menyanyiakan itu, tidak kita tuh punya tanggung jawab untuk menjaga nama orang yang memasukkan kita. Ngerti ya? Ini bukan KKN ya, saya bilang sekali lagi ya. Kecuali kalau Anda tuh dimasukkan lalu udah main-main kerjaan, nggak gitu. Saya memang kurang pekerja keras memang, bukan saya nyombong atau apa ya. Saya memang merasa begitu karena itu saya buktikan bertahun-tahun saya pekerja keras, memang saya bertanggung jawab. Saya itu tidak mau nama orang yang memasukkan saya itu adalah buruk namanya, saya nggak mau. Saya mau namanya harum, bentuk pertanggung jawaban saya kepada dia gitu. Itu dibantu kita malah main-main, itu saya nggak mau, guys. Itu poinnya. Beritanya pasti kalau memang ada itu terdengar kabarnya. Ini tidak ada, nama gerejanya juga tidak ada. Dia dari gereja apa? Ya, ini daerah Gunung Kidul ya, Gunung Kidul di tempat terpencil, gimana mau ada berita itu loh. Dan bisa jadi ini dirahasiakan. Kenapa? Kau nggak geger nanti ada banyak ormas yang datang kan. Jadi kayak apa ya, jadi dia ngerti tentang dunia, guys. Dunia ini adalah tidak seperti hitam putih yang dibayangkan gitu, sesimpel itu enggak. Dunia ini banyak konsekuensinya dari setiap perbuatan. Ada mengutakkan seribuan orang, itu bisa geger, itu bisa ada didatangi ormas, bisa macam-macam kejadian. Itu dia mungkin tentu dia menyembuhkan itu, bisa jadi demi keselamatan dirinya kan, atau demi keselamatan ini. Yang penting dia sudah melakukan itu gitu loh. Intinya adalah dunia itu nggak sesimpel itu di Juli ya. Ada banyak yang harus ada tuh dalami lagi, ada kaji lagi, ada teliti lagi, ada investigasi lagi. Nggak cukup hanya sekedar modal Google, nggak cukup gitu, guys. Keterlaluan ini. Ini pasti bohong dan ngip. Kalau saya pakai kata mungkin, dia bilang kata pasti. Ini luar biasa, guys. Memastikan sesuatu yang nggak pasti. Google itu adalah sesuatu yang nggak pasti. Tidak ada kepastian di Google ya. Saya catat ya. Tidak ada kepastian di Google. Google tuh ada banyak misinformasi di sana, ada banyak disinformasi juga, ada kebenaran di sana. Kita harus cek lagi. Dan semua data di Google, nggak semua data di Google. Kalau semua data di Google, ngapain orang tuh pergi ke pustakaan? Ngapain orang tuh lagi kuliah lagi? Ngapain orang tuh apa lagi? Ya, cari informasi lagi mana-mana. Nggak gitu logikanya, ya kan? 1.200 orang itu banyak loh ya. Orang murtadkan 10 orang aja kalau ketahuan udah rame itu. Apalagi ini 1.200 orang. Ya, kalau kejadiannya di Gunung Kidul gimana mau rame? Yang pertama, kedua, tentu demi keselamatan dia juga bisa menutupinya gitu. Kalau sekarang kan dia sudah tobat gitu, orang nggak bisa lagi ngapain dia karena dia tuh kan masa lalu dia udah terima orang. Oke lah, dulu memang kamu memang lagi sesat gitu kan, tapi kalau dia ngomong sekarang mungkin udah digeruduk ormas mungkin kan, ini orang berbahaya gitu. Jadi intinya adalah banyak faktor yang harus diperhitungkan oleh Yuli gitu. Ini nggak bisa dia tuh hitam putih gitu, saya nggak bisa, guys, nggak bisa. Ini adalah dunia ini nggak seperti itu permainannya gitu kan. Kecium baunya 1.200 orang itu ya bisa satu kampung loh itu. Pasti ada beritanya, pasti, saya yakin. Tapi ini tidak pernah ada, diam-diam aja, sunyi. Contoh, Ustaz Somad itu berapa orang yang dimualafkan di buku pedalaman? Ada beritanya nggak? Nggak ada. Ya, paling 1-2. Kayak banyak itu Ustaz Somad tuh dakwahkan di pedalaman, ada nggak beritanya? Nggak semuanya ada, guys. Intinya adalah Anda kan tuh nggak bisa berharap pada Google. Google tuh bukanlah segalanya. Ya, ada orang yang menganggap Google segala itu adalah orang-orang yang nggak mau berpikir, nggak mau berpikir kritis gitu. Dia tuh hanya maunya enak saja, googling aja. Padahal nggak gitu metodologinya. Nggak cukup hanya Google. Google itu hanyalah bantu, tapi dia menjadikan alat bantu jadi alat utama. Anda bayangkan itu, Pak. Ya kan? Alat bantu jadikan alat utama. Google itu adalah backup. Ya. Misalnya gini, Anda kalau mau di sini ke ke luar kota, Anda pakai motor.
Nah, yang backupnya apa? Kaki Anda. Kalau kenapa-napa motor Anda pakai kaki. Tapi kalau nggak bisa pakai, ngapain nggak pakai kaki? Ini Google itu hanya backup. Hanya digunakan kalau Anda tidak mampu lagi untuk menginvestigasi. Kalau Anda mampu, ya Anda silakan investigasi. Kalau tidak, bagi diam. Kalau saya nggak mau jadikan bantu sebagai utama, saya nggak mau. Ya kan? Mending saya diam kalau saya nggak tahu. Ya. Atau ngomong pun boleh, tapi mungkin. Nggak ada, saya nggak berani ngomong pasti. Kalau dia berani ngomong pasti, itu masalahnya, guys. Ini fitnah namanya. Memastikan sesuatu yang tidak pasti, gitu kan? Yang belum pasti kebenarnya. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.